Allah adalah Allah yang menyatakan dirinya. Allah adalah Allah yang menyatakan dirinya. Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada dengan teratur, dengan baik, dengan keindahan. Allah menciptakan itu dengan tujuan memuliakan dirinya. Bukan berarti Allah kekurangan kemuliaan ketika Allah menyatakan apa yang ditetapkannya. Setelah Allah menciptakan itu segala sesuatu di alam semesta, 5 elemen yang diciptakan Tuhan. Materi, gas padat cair, tumbuhan, binatang, manusia, dan malaikat. Tiap-tiap entitas itu memiliki yang namanya hukum alamnya, punya otonominya masing-masing, punya keteraturannya, kebaikannya, dan keindahannya. Keseluruhan yang ada, 5 elemen itu di dalam ruang dan waktu. Di dalam ruang dan waktu adalah kontainer, dan di dalam kontainer itu ada 5 entitas. Keseluruhannya itu dalam satu sistem yang disebut sistem kehidupan. Sehingga lengkap dan utuh Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Sesudah Allah menciptakan itu seluruhnya, di mana di tiap-tiap entitas dan keseluruhan semesta alam itu ada hukum alam, hukum rohani, hukum moral, yang menjadi tatanan untuk kehidupan segala yang diciptakan. Oleh Roh Kudus ditanamkan kebenaran Allah. Sehingga kita sebagai ciptaan berpikir, makhluk rasional, dapat menemukan kebenaran Allah. Setelah Tuhan memberikan hidup dan kehidupan bagi manusia, menciptakan segala sesuatu dengan baik, benar, dan indah, Tuhan memelihara. Tuhan tidak meninggalkan ciptaannya. Tuhan menjaga, memerintah, mengarahkan, memberikan penjagaan seluruh karya ciptaannya. Tuhan yang melampaui waktu dan ruang, Tuhan yang juga memimpin perjalanan sejarah manusia, memimpin perjalanan sejarah alam, memimpin perjalanan sejarah bumi, memelihara, menjaga. Dan Tuhan menyatakan dirinya untuk manusia secara khusus mengenalnya. Penyataan Tuhan secara khusus untuk menyatakan dirinya. Dalam hal ini, kita sebagai ciptaan pribadi yang diberikan akal budi, yang diberikan kepekaan rohani, diberikan kemampuan untuk mengetahui dan mengenal Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, menyatakan dirinya. Ada 2 penyataan Tuhan, pewahyuan Tuhan. Yang pertama adalah pewahyuan umum. Yang kedua adalah pewahyuan khusus. Pewahyuan umum itu melalui seluruh ciptaannya, bahwa manusia dapat mengetahui dan menyadari ada Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ada yang mengatur segala kehidupan, sistem, hukum, kebenaran, keadilan di semesta alam. Ada yang menata. Melalui alam kita tahu bahwa Allah itu ada. Dan melalui perjalanan sejarah manusia, manusia tahu bahwa Allah yang memimpin, menyertai, dan memelihara. Dan melalui hati nurani kita, kepekaan rohani kita, meyakini bahwa God is exist. Itu pewahyuan umum. Di dalam pewahyuan umum ini, manusia dapat merespon pewahyuan umum dengan respon yang konstruktif, sehingga menghasilkan apa? Ilmu pengetahuan, teknologi, peradaban, keagamaan, dan berbagai macam lifestyle. Hanya saja ketika manusia merespon apa yang ada, maka kita tahu respon itu ternyata ada yang salah, ada yang benar. Mengapa ada yang salah? Karena manusia sudah berdosa. Sehingga akal budinya menjadi tuan atas kebenaran. Bukan kebenaran yang menjadi tuan atas akal budi. Mengapa ada kesalahan? Karena manusia sudah menyimpang dari tujuan semula. Kebenaran itu dinyatakan Tuhan. Yaitu harusnya memuliakan Tuhan Allah. Ini respon manusia. Jadi respon manusia itu bukan pewahyuan Allah. Pewahyuan Allah secara umum itu semesta alam. Di alam semesta ini banyak sekali kebenaran yang dapat menghasilkan teori, konsep, prinsip yang mendorong manusia berpikir, lalu menuliskan teori-teori, konsep-konsep, lalu diaktualisasi menjadi sebuah
hasil peradaban, hasil teknologi yang sampai hari ini kita nikmati secara digital. Mengapa Tuhan menyatakan itu? Karena memang Tuhan menghendaki manusia mengelola bumi dan segala isinya. Sampai sekarang manusia sangat lambat mendapatkan apa yang disediakan Tuhan. Sangat lambat menemukan kebenaran-kebenaran Tuhan yang sangat kompleks di semesta alam. Sehingga perkembangan peradaban manusia itu baru sampai konteksnya saat ini sampai digitalisasi saja. Belum lebih daripada itu. Karena Tuhan menyediakan banyak sekali. Itu sebabnya manusia terus berupaya menyelidiki, melakukan riset, melakukan suatu observasi yang terus-menerus untuk menemukan prinsip-prinsip dasar apa yang dapat digali temukan menjadi dasar ilmu pengetahuan. Teori-teori apa yang dapat dimanfaatkan untuk bermanfaat bagi manusia, bagi kemuliaan Tuhan. Beragam cara sudah dilakukan, tetapi manusia masih belum sampai kepada kepenuhan yang mendapatkan apa yang disediakan Tuhan. Itu pewayuan umum, dan itu respon manusia. Yang kedua, Tuhan Allah juga secara khusus menyatakan dirinya, yang disebut pewayuan khusus. Allah menyatakan dirinya melalui para nabi, para rasul, penulis-penulis Alkitab, awalnya melalui mimpi, supaya manusia mengenal, memiliki hubungan pribadi dengan Allah yang bermoral, berintelektual, yang tidak berubah, yang kekal, yang menyatakan kehendaknya, dan sebagainya. Awalnya melalui mimpi, melalui penglihatan. Dua hal ini terjadi hanya untuk orang-orang khusus, yang mana orang-orang khusus ini akan menyampaikan pengajaran kepada banyak orang, supaya tiap-tiap orang yang mendengar mendapatkan yang namanya pengertian, pengenalan akan siapakah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Itu bagian yang awal. Lalu bagian yang berikutnya ialah Allah memanggil dan mengutus secara khusus para nabi, hamba-hambanya, untuk menyampaikan firman-Nya. Nah, di sini ada pewayuan khusus. Kata-kata firman Tuhan disampaikan, dinafaskan, diinspirasikan oleh Allah melalui karya Roh Kudus di dalam tiap-tiap hamba Tuhan. Para nabi, para rasul, dan para penulis. Tentu apa yang sudah disampaikan Tuhan, dinyatakan Tuhan, secara khusus itu, baik langsung maupun tidak langsung, itu perlu dikomunikasikan, disampaikan kepada banyak orang, umat manusia, agar manusia, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga, tiap-tiap kelompok memiliki hubungan dengan Tuhan Allah. Dengan demikian, maka diperlukan bahasa tulisan. Itu sebabnya Musa, Yosua, Daud, para nabi Yesaya, Yeremia, Yeskil, Daniel, dan 31 penulis di dalam Perjanjian Lama, 9 penulis dalam Perjanjian Baru menuliskan dalam bahasa manusia pada konteksnya untuk manusia, tiap-tiap orang yang membaca, mendengarkan firman yang datangnya dari Allah, diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk dapat mengenal Tuhan Allah. Jadi Allah menginspirasikan firman-Nya. Allah menyampaikan dan menuntun tiap-tiap penulis Alkitab untuk menentukan dan memilih huruf, kata, kalimat, paragraf, seluruh narasi, kisah, cerita, dari satu perikop ke perikop, dari satu kitab ke kitab yang berkesinambungan, bukan kontradiksi, walaupun nanti ada paradoks, dan paradoks. Secara menyeluruh, dengan tidak menghilangkan keunikan penulis, pada waktu menulis dengan menggunakan bahasa siapa, dan apa yang menjadi bahan-bahan tulisan, kemudian kondisi lingkungan, konteks penulis, dan pembaca, pendengar saat itu. Itu sebabnya ketika kita membaca tiap-tiap perikop, kisah, cerita, di tiap-tiap ayat, pasal, kitab, kita perlu tahu namanya konteksnya. Musa menulis sekitar tahun 1500 atau 1450 sebelum Masehi. Di mana ditulis? Diperkirakan di padang gurun sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan, setelah orang Israel keluar dari perbudakan. Sesudah orang Israel keluar dari perbudakan, Musa dipanggil ke atas Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat. Dan saat itu Musa yang diberikan inspirasi oleh Roh Kudus, diberikan firman oleh Allah, menuliskan dalam bahasa manusia yang waktu itu diketahui, yaitu bahasa Ibrani kuno, dan selanjutnya nanti ada bahasa Aramik, di Perjanjian Baru bahasa
Yunani koinon, bahasa Yunani sehari-hari. Dengan penyataan wahyu khusus ini, manusia mengenal. Kalau pewahyuan umum, manusia mengetahui adanya Allah. Manusia mengetahui adanya kebenaran. Manusia merespon kebenaran. Kalau wahyu khusus, Allah menyatakan secara khusus agar manusia mengenalnya. Siapakah orang-orang yang dipanggil secara khusus menulis? Para nabi, para rasul, dan orang-orang khusus. Menulis setiap huruf kata kalimat narasi bab per bab, kitab per kitab itu secara khusus. Jadi dengan demikian kita melihat keseluruhan daripada tiap-tiap kitab. Berapa lama pewahyuan khusus itu dinyatakan Tuhan? Kurun waktunya 1500, kurun waktunya. Jadi ada yang di awal dan ada yang di akhir. Yang di awal itu kitab Kejadian, yang di akhir kitab Wahyu. Tidak ada lagi pewahyuan khusus. Tidak ada lagi kitab yang ditulis oleh manusia yang berdasarkan inspirasi Roh Kudus yang adalah firman Tuhan di luar 66 kitab. Tidak ada lagi. Jadi di luar 66 kitab itu bukan firman Tuhan. Itu respon manusia terhadap apa yang diciptakan Tuhan, apa yang ada dalam sejarah, tapi itu bukan dari inspirasi Allah secara khusus kepada umatnya. Itu wahyu khusus, ya, wahyu umum, wahyu khusus. Ketika Tuhan menyatakan firman-Nya diinspirasikan, tentu ada konteksnya. Ketika Musa menulis kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, maka kita harus menyadari pada saat itu konteksnya orang Israel sedang berjalan menuju tanah Kanaan. Orang Israel baru saja keluar dari perbudakan. Konteksnya waktu itu banyak bangsa menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah manusia, bahkan menyembah yang dibuat oleh tangannya sendiri. Itu sebabnya ketika Tuhan memberikan inspirasi, di ayat pertama kitab Kejadian dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Jadi yang menciptakan semesta ini alam, yang ada di sini adalah Allah. Bukan benda, materi yang perlu disembah, Allah yang harus disembah. Karena dia adalah pencipta. Maha pencipta. Maha karya Allah itu ada. Itu pewahyuan khusus yang tertulis. Verbal inspiration. Verbal inspiration. Tuhan berkata, Tuhan berfirman, ditulis. Dalam bahasa manusia. Nah, ini penting. Dan setelah ditulis, karena ini adalah dari Tuhan yang benar, Tuhan yang adil, maka disalin ulang. Jadi ayat demi ayat yang sudah secara aslinya ditulis, tentu tidak ada kesalahan pada teks aslinya, tentu tidak ada kekurangan pada teks aslinya, lengkap, lalu setelah itu disalin ulang. Penemuan arkeologi memberikan kepada kita pengetahuan bahwa salinan ulang dari tiap-tiap kitab itu beragam. Ribuan tiap-tiap kitab. Bahkan ada yang puluhan ribu salinan. Ini bukti arkeologis. Dan pembuktian arkeologis ini menjadi suatu bukti bahwa memang firman Tuhan tidak pernah dipalsukan kesejatiannya. Dan apa yang diajarkan di dalam ayat-ayat firman Tuhan, ada yang secara universal berlaku terus, ada yang secara khusus hanya pada zaman tertentu, ada yang secara pribadi, dan ada yang untuk satu komunitas. Namun setiap pengajaran itu adalah benar, baik, mulia, dan bersifat kekal. Sehingga kita bisa melihat keseluruhannya. Setelah disalin ulang, yang bahasa teologisnya namanya transmisi. Jadi disalin ulang. Setelah disalin ulang, baru kemudian diterjemahkan. Mengapa diterjemahkan? Karena kitab yang sudah diterima itu, dan akhirnya dikumpulkan, karena memang sudah diterima, sudah menjadi dasar iman, dasar ibadah, dasar kehidupan moral, dasar kehidupan akademis, dasar untuk menemukan kebenaran di alam, arah tujuannya sudah ditentukan, dan setelah sudah dapat itu, 39 kitab itu, ternyata ada perubahan kehidupan orang Israel. Ada perubahan konteks zaman, konteks politik. Orang Israel sudah tidak lagi memiliki kerajaan. Orang Israel sudah tidak memiliki raja. Orang Israel sudah menyebar kemana-mana. Tetapi kitab tetap dipegang. 39 kitab. Nah, di tahun 1150 sebelum Masehi, jadi sebelum Kristus hadir, inkarnasi, sekumpulan orang, para ahli Taurat, orang-orang yang penting, para rabi yang didirikan oleh para imam,
di satu kota, bukan di Yerusalem, bukan di wilayah tanah Kanaan atau tanah Filistina, bukan di wilayah tanah perjanjian bagi bangsa Israel, tapi di satu kota yang namanya Alexandria, di mana di Mesir. Ada 72 orang yang membaca ulang, mempelajari ulang, lalu menetapkan setiap kitab yang sudah diterima oleh mereka, sudah menjadi dasar iman mereka, dasar ibadah mereka, dasar akademis mereka, dasar di dalam mendapatkan pengetahuan dan pekerjaan apapun, arahnya ada di dalam kitab itu, disatukan, dikumpulkan, lalu menjadi satu bagian utuh perjanjian lama. Karena pada masa tahun 150 sebelum Masehi, ada sangat besar pengaruhnya Alexander the Great dari kerajaan Yunani yang berdampak terhadap kondisi bahasa di sekitar, dan orang-orang Israel maupun orang-orang Yahudi dan orang-orang segala bangsa berinteraksi satu sama lain dalam bahasa Yunani Koine. Maka berdasarkan pimpinan Tuhan dan karya Roh Kudus, saya yakin itu bahwa mereka akhirnya mentranslasi, menerjemahkan. Jadi 72 orang para ahli itu mengkanonisasinya lalu menerjemahkan satu kitab demi satu kitab, sehingga ada dua versi sekarang. Kitab Perjanjian Lama dalam versi aslinya, Ibrani kuno, dan juga Aramik. Itu versi aslinya. Ya, bagian kitab per kitab. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Yang namanya disebut Septuaginta. Septua itu 70. Jadi diakui, dihargai bahwa yang menerjemahkan itu namanya orang-orang para ahli itu Septuaginta. Nah, ini 39 kitab ini diterjemahkan. Namanya translasi. Penerjemahan ini penting, Septuaginta. Karena dengan penerjemahan ini, maka umat, orang Israel, orang Yahudi yang berserak di berbagai tempat, itu bisa membaca dalam konteks bahasa saat itu. Sama seperti kita bisa membaca dalam konteks bahasa kita saat ini, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau kita mau telusuri bahasa Ibraninya, kalau kita mau telusuri lagi, ada terjemahan, lebih dari 7.000 terjemahan. Itu perjanjian lama. Sedangkan dalam perjanjian baru, para penulis, 4 Injil, terus kisah para rasul, terus surat-surat Paulus, surat umum dan nubuat, itu ditulis para penulis itu dalam bahasa Yunani Koine. Dan gereja, orang Kristen mula-mula, baik itu generasi pertama setelah kebangkitan dan kenaikan dan turunnya Roh Kudus, sampai generasi kedua, abad kedua, menerima 27 kitab yang sudah ditulis dalam bahasa Yunani Koine sebagai dasar iman, sebagai dasar ibadah, dasar hidup bermoral, bermasyarakat, menemukan kebenaran, menunjukkan arah kepada kita untuk mendapatkan berbagai macam pengetahuan. Nah, lengkap bagi orang Kristen karena sudah mendapat warisan perjanjian lama dan diterima lagi perjanjian baru, menjadi apa yang dituliskan dalam perjanjian lama teraktualisasi dalam perjanjian baru, apa yang menjadi penjelasan tentang dirinya Allah, manusia, dan alam semesta juga diaktualisasikan dalam perjanjian baru. Keseluruhannya lengkap. Jadi ada perjanjian lama yang sudah diterjemahkan, namanya Septuaginta, ada perjanjian baru yang dalam bahasa Yunani Koine. Pada abad keempat, keseluruhannya itu mendapatkan suatu kesempatan dari seorang yang bernama Santo Jerome. Untuk apa? Menyatukan, menerjemahkan keseluruhannya, perjanjian lama dan perjanjian baru, dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Latin, dan apa yang didapatkan, diperoleh adalah, dalam bahasa Latin itu, namanya Vulgata. V-U-L-G-A-T-A, Vulgata. Santo Jerome studi di Yerusalem, belajar perjanjian lama, belajar dari yang teks aslinya, belajar dari yang diterjemahkan Septuaginta, belajar dari manuskrip, transmisi, salinan-salinan manuskrip yang ditemukan, yang diperoleh baik di goa-goa di Laut Mati, lalu scroll-scroll yang ditulis dalam kulit binatang, kulit kayu, atau batu, semua itu dipelajari, juga dengan surat-surat, kitab-kitab Injil dan semuanya itu dipelajari, disatukan, diterjemahkan keseluruhannya dalam bahasa Latin. Bahasa Latin menjadi bahasa penting waktu itu, bahasa akademis itu bahasa Latin, bahasa filosofis itu bahasa Latin, bahasa ilmu pengetahuan itu bahasa Latin, bahasa pemerintahan bahasa Latin, bahasa di ibadah gereja itu bahasa Latin. Jadi bahasa Latin menjadi bahasa yang sangat penting
Sampai sekarang kita bisa lihat dan pelajari. Setelah kita mendapatkan translasi ini dalam namanya Vulgata, memang sangat brilian dan sangat luar biasa diberikan Tuhan hikmat, kemampuan kepada Bapak Santo Jerome. Saat yang sama, para teolog yang paling penting, Bapak Santo Agustinus, memberikan pengertian-pengertian teologis dari kitab suci yang sudah ada dan sudah dipelajari. Nah, lengkaplah pewahyuan umum yang dinyatakan Allah, pewahyuan khusus yang dinyatakan Allah. Terjemahan terus berlangsung sampai hari ini. Tiap-tiap etnis, tiap-tiap suku bangsa, tiap-tiap ras, di mana ada bahasa yang berbeda, orang percaya berupaya untuk menerjemahkan Alkitab tanpa ada kekurangan kelemahan dalam hal fakta pengajaran, fakta kebenaran. Ini dua hal yang saya sudah sampaikan. Ini bagian pertama. Dan ketika kita membaca seluruh pernyataan penjelasan yang saya sebutkan tadi, maka bagian kedua, bagaimana kita memahami dan mengerti isi Alkitab. Bagaimana kita membaca Alkitab dengan baik dan benar. Dari satu ayat demi satu ayat, dari satu pasal demi satu pasal, dari satu kisah ke satu kisah, dari satu cerita ke cerita, sehingga ada keberlanjutan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak ada kitab yang berdiri sendiri, karena kitab-kitab dalam Perjanjian Lama itu tidak bisa dilepas bebaskan dari kitab-kitab Perjanjian Baru. Begitu juga kitab-kitab Perjanjian Baru tidak boleh dilepas dari kitab-kitab Perjanjian Lama. Keseluruhannya satu kesatuan yang utuh. Demikian juga setiap kitab tidak bisa pasal tertentu saja yang menjadi rujukan. Pasal-pasal lain dari kitab-kitab lain juga menjadi rujukan. Sehingga ada studi biblika mempelajari satu kitab demi satu kitab. Yang sederhananya menggunakan istilah konteks, observasi, makna, aplikasi. Mengapa perlu membaca teks-teks ayat Alkitab dalam terjemahan yang asli atau terjemahan dalam konteks kekinian? Perlu membaca konteksnya. Ayat ini ditulis oleh siapa, tahun berapa, untuk siapa, dan bagaimana memahami konteks zamannya, budayanya, apa yang ada di dalamnya. Setelah dicari konteksnya, maka diobservasi. Satu ayat demi satu ayat, satu bagian demi satu bagian, bahasanya dari sudut etimologi bahasa, dari sudut arti bahasanya, dari sudut struktur penulisannya, dari sistematika penulisannya, diobservasi. Apakah ini present, apakah ini past tense, apakah ini future, apakah ini imperatif, apakah ini kalimat positif, kalimat negatif, semua dipelajari, diobservasi. Tentu perlu keilmuan di sana. Bukan hanya hermeneutika, tafsir, tapi juga eksegese tiap-tiap bagian. Ini observasi. Nah, ketika kita mengobservasi, mendapatkan segala sesuatunya, maka kita menemukan maknanya. Oh, ayat ini maknanya ini. Maknanya ini, makna asli. Makna asli tidak berubah, makna asli hanya satu tunggal. Setelah ada dapat makna asli, baru kita dapatkan penerapannya. Penerapan bagi pembaca mula-mula, penerapan bagi konteks kita. Karena firman Tuhan itu dinamis di dalam penerapannya, maka penerapan itu yang terakhir. Penerapan mengandung tiga hal. Menghasilkan sistematika teologi. Dari mana sistematika teologi? Dari studi biblika. Jadi studi biblika, sistematika teologi, sehingga kita bisa belajar tentang siapakah Allah, siapakah manusia, siapakah Tuhan Yesus, siapakah kita yang berdosa, apa itu keselamatan, siapakah gereja, apa itu akhir zaman, bagaimana itu bisa terjadi di sistematika. Sistematika itu cara pemikiran rasional, logik, komprehensif, disusun sedemikian rupa oleh bapak-bapak gereja yang sudah diberikan kemampuan akal budi yang sangat cemerlang. Sehingga kita bisa mendapatkan itu sekarang secara mudah di berbagai sumber yang ada di jaringan internet. Setelah itu baru yang ketiga adalah praktika. Praktika di dalam ibadah, praktika di dalam kehidupan berpolitik, berbudaya, sosial, ekonomi, dan berbagai ilmu pengetahuan. Praktika etika, praktika di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya disusun. Setelah itu sudah lengkap, baru terbentuklah yang disebut wawasan dunia Kristen. Nah, itu bagian yang penting dari satu cara kita membaca Alkitab. Jadi waktu kita membaca Alkitab, kita tentu harus berdoa memohon bijaksana hikmat agar firman Tuhan itu betul-betul meresap di hati kita. Dan kita harus sadar betul, Alkitab itu bukan buku ilmu pengetahuan. Alkitab itu firman Tuhan yang menjadi dasar dan arah pencarian kebenaran yang ada di alam. Jadi jangan jadikan Alkitab sebagai buku ilmu pengetahuan. Karena nanti kita belum lengkap mendapatkan berbagai pengetahuan yang ada di alam, lalu kita menjudge Alkitab sebagai sesuatu yang kuno, yang tidak masuk akal. Karena sebenarnya kita belum mendapatkan keutuhan.
Kita masih cari-cari. Firman Tuhan menjelaskan keutuhan. Nah, ini yang perlu. Jadi hal penting itu saya sampaikan supaya tiap-tiap mahasiswa bisa menyadari bagian ini. Nah, untuk memudahkan lebih dalam lagi pembagian-pembagiannya, maka ketika kita membaca Alkitab, kita lihat. Bukan hanya per ayat kita cari konteksnya, kita temukan observasinya, kita lakukan, kita cari temukan makna aslinya, lalu kita terapkan. Tetapi ternyata ketika kita belajar dan kita mendapatkan kisah-kisah dalam Alkitab, ada 4 kisah utama dalam Alkitab. Yang pertama adalah kisah penciptaan. Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai Kejadian pasal 2. Itu semuanya adalah kisah penciptaan. Tentu bukan berarti Allah tidak lagi menciptakan atau memberi hidup dan kehidupan. Dalam konteks ini dilanjutkan dengan pemeliharaan. Yang kedua adalah kisah kejatuhan manusia dalam dosa. Kejadian pasal 3 sampai Kejadian pasal 11. Itu suatu kisah yang menunjukkan manusia berdosa kepada Allah. Mulai dari Taman Eden, diusir, kemudian terjadi pembunuhan pertama oleh manusia Kain terhadap Habel, lalu ada kematian manusia di dalam Kejadian pasal 5, ada usaha pemberontakan manusia kepada Allah Kejadian pasal 6, lalu manusia makin jahat, dihukum dengan air bah, kemudian setelah selesai air bah dinyatakan dan terjadi kekeringan, bumi ini tidak lagi kena air bah, pasal yang 11 manusia berbuat jahat lagi. Ini puncak, jadi bertahap, progresif, manusia berdosa. Kejatuhan. Kejadian pasal 3 sampai pasal 11. Itu kejatuhan. Kemudian kisah yang ketiga adalah kisah penebusan. Dari mulai Kejadian pasal yang ke-12, Kejadian pasal 12, sampai Wahyu pasal 20. Itu bicara kisah penebusan. Allah menyatakan kehendaknya untuk manusia kembali kepadanya. Melalui pertama Abraham, Ishak, Yakub, dan kemudian raja-raja, nabi-nabi, para imam. Dan puncaknya pada Kristus. Kristus adalah pewahyuan khusus berkaitan dengan penebusan. Ini kisah yang ketiga. Kisah keempat adalah penyempurnaan. Mulai dari Wahyu pasal 21 sampai 22. Lengkap. Lengkap sudah dalam Alkitab, kisah perjanjian lama dan kisah perjanjian baru, ada kesinambungannya, 4, penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penyempurnaan. Dalam seluruh kisah itu, tentu pusat perhatian kita adalah 3 di dalam Alkitab. Mengenal Allah melalui pribadi Yesus Kristus anaknya yang tunggal yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenal diri sendiri yang adalah ciptaan pribadi, gambar rupa Allah yang sudah berdosa, yang memerlukan dan membutuhkan keselamatan, yang menerima keselamatan berdasarkan anugerah, yang dibenarkan dan menerima proses pengudusan selama di bumi dan pada waktunya meninggal, pada akhirnya dibangkitkan dan mendapatkan hidup baru di langit dan bumi yang baru. Ketiga adalah bicara tentang situasi, kondisi, keadaan alam, bumi yang saat ini dan saat akan datang. Jadi lengkap mengenal Allah, mengenal diri, mengenal alam. Dan bagaimana kita bersikap, berinteraksi, dan bagaimana kita merespon, itu semuanya adalah kasih karunia dari Allah. Jadi apa yang sudah saya jelaskan pada hari ini, bagian pewahyuan pertama, yang kedua bagian pengertian cara untuk kita membaca firman Tuhan, dan bagian ketiga adalah narasi Alkitab. Dengan keutuhan ini, di awal sebagai fondasi untuk materi-materi pembelajaran kita di periode berikutnya, di pertemuan berikutnya, itu menjadi basic penting. Mengapa? Nantinya ketika Anda masuk mata kuliah wawasan dunia Kristen 1, wawasan dunia Kristen 2, wawasan dunia Kristen 3, pada semester-semester yang akan datang, fondasi ini jangan dilupakan. Karena fondasi ini menjadi arah untuk semua proses pembelajaran pada materi-materi yang akan datang.